Selamat datang kembali di TMM, dan di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah topik yang bisa dibilang hampir tidak pernah disentuh banyak orang, atau mungkin bisa dibilang tidak diketahui banyak orang. Dan ya, yang kita bahas kali ini adalah Gekiga. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya apa itu Gekiga. Gekiga ini sebuah manga dengan tipe dan jenis yang berbeda dari manga umumnya. Kalau di Jepang disebutnya Gekiga, jika di Indonesia disebutnya novel grafik. Jadi Gekiga ini memiliki kandungan seperti manga, tapi Gekiga memiliki narasi cerita yang cukup panjang. Biasanya Gekiga ini bisa menuliskan sebuah narasi yang cukup panjang dalam satu halaman. Atau bisa saja Gekiga ini hanya menggambarkan sebuah situasi penuh ekspresi dengan percakapan yang cukup pendek. Secara cerita, Gekiga memiliki konteks cerita yang cukup serius. Bahkan bisa dibilang Gekiga tidak memiliki humor sama sekali. Gekiga bisa dibilang ibarat manga seinen zaman sekarang, tapi lebih panas dan juga lebih kasar. Ya, Gekiga sangat jarang diketahui banyak orang. Yang padahal manga Gekiga ini pernah menjadi sejarah yang cukup kontroversial di Jepang. Orang pertama yang menggaungkan Gekiga ini adalah Tatsumi Yoshihiro, salah satu orang yang bisa dibilang murid dari Osamu Tezuka. Karena sebelum Tezuka pindah ke Tokyo, ia pernah mengajari Tatsumi beberapa hal dalam dunia seniman manga. Tentunya sebagai seniman manga, Tatsumi memiliki bakat dalam membuat cerita. Tapi Tatsumi tidak memiliki ketertarikan untuk membuat manga bagi anak-anak. Karena kalau kita berbicara Jepang di tahun 50, manga kebanyakan disajikan untuk anak-anak. Dan juga ceritanya manga berisikan sesuatu yang sangat menghibur. Karena di tahun tersebut manga digunakan untuk menghibur masyarakat Jepang dari bencana-bencana yang terjadi di Jepang. Tapi Tatsumi tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan manga anak-anak, sehingga dia membuat istilah Gekiga pada tahun 1957. Yang mana Tatsumi membuat Gekiga untuk pembaca orang dewasa. Dan dari situlah Gekiga perlahan mulai dikenal dari karya-karya milik Tatsumi. Dan pada tahun 1959, banyak seniman yang mulai mengikuti langkah Tatsumi untuk membuat Gekiga. Dan hal itu mendorong Tatsumi dalam pembentukan sebuah kelompok yang disebut Gekiga Kobo. Di tahun tersebut masyarakat Jepang mulai banyak yang menyukai membaca manga, sehingga pasar industri majalah manga dan Kashihon mulai naik di Jepang. Buat yang nggak tahu, Kashihon itu sebuah tempat untuk persewaan buku di Jepang. Tetapi ketika memasuki tahun 60-an, Kashihon mulai jarang diminati orang-orang, sehingga sebagian penerbit besar mulai mengembangkan manga Gekiga di dalam perilisannya. Tentunya dengan perkembangan Gekiga, industri menjadi kembali normal. Tapi perlahan Tatsumi mulai menunjukkan unsur-unsur elemen Gekiga yang sebenarnya, di mana Tatsumi perlahan mulai menuliskan sebuah cerita penuh kritik, kekerasan seksual, semua hal yang berkaitan berbau dewasa. Sehingga zaman itu manga anak-anak dan Gekiga tidak bisa dibedakan lagi. Bagi beberapa autor, penulisan Gekiga mulai memasuki cerita-cerita manga normal, sehingga hal itu menunjukkan wujud pembaca yang sebenarnya. Jika para pembaca lebih suka diberikan sebuah cerita dewasa seperti Gekiga, yang tidak hanya berfokus kepada cerita anak-anak. Pembaca yang sudah dewasa merasa jika Gekiga adalah bacaan yang sangat menarik, sehingga perlahan Gekiga mulai semakin terkenal di Jepang. Dan bagi Tatsumi ini adalah jalan yang bagus bagi dirinya untuk menuliskan sebuah cerita realita di Gekiga miliknya sendiri. Pembaca Gekiga mulai semakin naik dan menjadi favorit bacaan bagi anak-anak sekolahan, yang saat itu bertepatan dengan zaman Kinno Tamago, atau bisa disebut sebagai zaman Golden Age. Di mana zaman ini sebagian siswa Jepang kebanyakan sekolah sambil bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Dan para siswa ini sering menghabiskan waktu mereka untuk membaca Gekiga di Kashihon. Dan para siswa ini mulai terbiasa dengan Gekiga dan perlahan mulai memperhatikan Gekiga dalam aspek kehidupan mereka pribadi. Sehingga perlahan mulai timbul pemikiran-pemikiran dari para siswa paruh kerja di Jepang ini. Tatsumi tentunya juga tidak berhenti sampai sana. Dia mulai menuliskan Gekiga lebih dalam lagi, seperti tentang kesulitan ekonomi, kehidupan sosial, penyimpangan seksual, kompleks psikologi. Bahkan Gekiga milik Tatsumi mulai menuliskan kehidupan masyarakat pinggiran di Jepang, hingga sebuah politik pemerintahan dan juga sisi gelap Jepang. Tindakan yang dilakukan oleh Tatsumi dalam menuliskan sisi gelap kehidupan Jepang perlahan mulai dicurigai oleh banyak pihak. Di balik penggemar Gekiga, terdapat juga masyarakat yang tidak menyukai Gekiga karena dianggap terlalu kontroversi bagi publik dan juga dianggap menjadi wadah dalam menggiring opini masyarakat. Di
Di tahun tersebut situasi ini mulai semakin memanas, di mana Gekiga ciptaan Tatsumi perlahan digunakan beberapa oknum dalam menggiring opini masyarakat, yang mana itu digunakan untuk menyetujui tentang perjanjian perdamaian antara Amerika dan Jepang pada tahun 1959. Tapi di saat yang bersamaan juga, Gekiga ini digunakan oleh pihak lawan yang tidak menyetujui perjanjian perdamaian antara Amerika dan Jepang. Dan kejadian itu semakin memuncak sehingga organisasi politik, sipil, dan mahasiswa bersatu untuk melakukan aksi demo besar-besaran untuk penolakan revisi perjanjian antara Amerika dan Jepang. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1959 dan diberi nama The Protest Anpo, yang artinya protes atau penolakan terhadap perjanjian Amerika-Jepang. Tentunya sebagai orang yang menggaungkan Gekiga, Tatsumi mulai dicurigai oleh beberapa pihak dalam kejadian ini. Bahkan Tatsumi dituduh memiliki hubungan dengan pasukan bawah tanah Amerika. Tapi akhirnya Tatsumi mengklarifikasi semua itu dan dia mengatakan jika dirinya tidak memiliki sangkut paut apapun dengan pihak Amerika. Tetapi Tatsumi hanya mendukung apa yang layak bagi warga Jepang dalam aspek kehidupan, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Tatsumi menuliskan hal itu ke dalam Gekiga sebagai bukti nyata kehidupan masyarakat yang ia alami. Tapi pada akhirnya perjanjian perdamaian tidak bisa dihentikan dan perlahan masyarakat anti-Anpo mulai semakin melemah. Ditambah lagi dengan insiden pembunuhan Inejiro Asanuma, yaitu politikus yang menjadi pemimpin dalam Japanese Socialist Party, yang terkenal karena kritiknya yang cukup kontroversial terhadap hubungan Amerika dan Jepang. Dan tentunya itu membuat pasar perkembangan Gekiga juga mulai semakin menurun. Dan hal itu membuat Gekiga ditinggalkan oleh beberapa generasi karena dianggap panas dan penuh politik. Dan hal itu membuat Tatsumi perlahan mulai membenahi ulang Gekiga ke jalan awalnya, supaya tidak lagi dimanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi. Dan juga Tatsumi mulai menyumbangkan beberapa karyanya ke tempat-tempat yang mau menampung karya-karya miliknya. Salah satunya pihak majalah Seinen. Dan ini menjadi alasan kenapa Seinen memiliki cerita dewasa yang sangat kontroversi. Semua berawal dari Gekiga miliknya Tatsumi. Kemudian pada tahun 1964 diciptakannya Olympic Tokyo sebagai acara multi olahraga, sekaligus untuk mengenalkan Jepang kepada seluruh dunia jika mereka menjadi negara yang lahir baru dengan segala aspek kehidupan dan teknologi modern yang mereka miliki. Tapi tentu saja Tatsumi tetap kesal dengan hal itu, karena dengan adanya Tokyo Olympic baginya hanya sebuah ajang promosi yang tidak manusiawi. Karena dengan adanya Tokyo Olympic pada tahun 1964, beberapa orang cacat, berandalan, tunawisma, pelacur yang hidup di jalan diusir secara paksa dari Tokyo. Dan hal itu membuat Tatsumi meneruskan perbuatannya untuk menuliskan sisi gelap Jepang terhadap karyanya yang disebut Gekiga. Dan juga Tatsumi menuliskan sisi gelap lainnya tentang Jepang, khususnya setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, di mana Tatsumi menuliskan sebuah cerita tentang perdagangan pelacur Jepang kepada tentara Amerika Serikat. Dan Tatsumi dengan kesal mengatakan jika Jepang sangat apatis, di mana keadilan sosial tidak tersentuh sama sekali. Tapi itulah dia beberapa kisah dari Gekiga yang diciptakan oleh Tatsumi Yoshihiro, di mana dia memperjuangkan kehidupan sosial masyarakat Jepang dengan sebuah manga yang disebut Gekiga. Walaupun sudah dilupakan oleh banyak orang di Jepang, tapi aspek kehidupan manga Gekiga yang diperjuangkan oleh Tatsumi masih terasa hingga ke masyarakat Jepang zaman sekarang. Dan beberapa karya milik Tatsumi menjadi inspirasi bagi penulis Gekiga lainnya, dan melahirkan banyak seniman Gekiga di Jepang, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Sehingga Tatsumi diberikan julukan sebagai Grandfather of Japanese Alternative Manga. Dan apa yang dituliskan oleh Tatsumi menjadi inspirasi cerita seinen dengan tema historical politik di zaman sekarang, bahkan ke cerita dewasa seksual yang penuh kekerasan. Nah, jadi itulah dia Gekiga, novel grafik dari Jepang yang dibawa oleh Tatsumi, yaitu anak didik dari father of manga, yaitu Osamu Tezuka. Jadi menurut kalian seperti apa kisah Gekiga ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan cukup sekian dulu. Aku Jen TMM, see you next video.